Baik, diskusi kita hari ini, siang ini, lebih ke berbicara mengenai praktek ITSM yang sudah manajemen lakukan di beberapa tempat atau di beberapa company. Jadi kita lebih ke langsung ke real case ya Pak ya. Nanti mungkin kita akan brief sedikit fitur ITIL atau ITSM yang ada di sisi manage engine, tapi nanti kita akan masuk langsung ke real case, beberapa skenario real case yang sudah yang pernah terjadi dan solusi apa yang diberikan oleh manage engine pada isu-isu yang terjadi tersebut. Baik, sebelum saya lanjut ke sesi presentasi selanjutnya, perkenan saya untuk kasih brief sedikit mengenai Prodata, di mana saat ini Prodata merupakan company yang sudah berdiri sejak tahun 2002. Kemudian kita sudah kurang lebih 18 tahun lebih lah Pak berkecimpung dalam dunia IT ini. Kita juga solusi kita fokus di network, security, dan juga IT service management, di mana kita menyediakan professional services, termasuk instalasi, integrasi, dan juga maintenance service. Ini sedikit mengenai komponen profile dari Prodata. Sedangkan untuk manage engine sendiri, kita sudah partnership dengan manage engine sejak tahun 2005 sampai saat ini. Kemudian kita juga ditunjuk sebagai authorized manage engine partner di Indonesia, satu-satunya untuk saat ini. Jadi kita harapkan kami memiliki pengalaman atau ekspertise yang cukup dalam solusi manage engine yang ada di Indonesia. Sebelum kita berbicara mengenai ITSM ini, perlu saya juga sampaikan sedikit bahwa pada dasarnya di manage engine itu ada cukup banyak modul selain ITSM yang akan kita diskusikan nanti, yang mungkin bisa memberikan solusi terhadap lag-lag atau isu-isu yang ada di setiap titik di IT environment setiap company yang ada. Gitu. Kita ada solusi ITOM namanya, atau IT Operation Management, di mana di dalam solusi ITOM itu kita berbicara mengenai solusi network dan server monitoring. Kemudian kita juga berbicara mengenai kita punya solusi application monitoring dengan application manager. Kemudian kita juga bisa memiliki analisa yang kuat terhadap traffic yang ada di network kita atau bandwidth yang ada di network kita secara lebih deep, sehingga kita tahu penggunaan dari setiap bandwidth yang ada dengan net flow analyzer, masih di dalam ITOM tadi. Kemudian juga kita memiliki solusi untuk mengaudit seluruh konfigurasi pada network device kita. Jadi perubahan-perubahan apa yang terjadi di dalamnya, kemudian kalau kita mau melakukan push konfigurasi dari central server atau central application, kita bisa lakukan dengan Network Configuration Manager. Nanti kita juga bisa tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam konfigurasi tersebut, siapa yang merubah, kapan dirubah, apa yang dirubah. Kemudian yang akan kita bahas nanti adalah ITSM atau IT Service Management, di mana modul yang akan kita diskusikan nanti adalah Service Desk Plus tentunya, di mana Service Desk Plus itu sudah include dengan Asset Management atau Asset Explorer. Kenapa aset itu penting dalam satu sistem ITSM atau helpdesk? Karena biasanya 80% dari tiket yang datang ke IT gitu ya Pak ya, itu biasanya berasal dari aset si user tersebut, baik itu aset secara fisikal maupun software maupun aplikasi, service dan lain-lain. Kemudian kita juga punya solusi untuk desktop management atau IT desktop management. Namanya adalah Desktop Central. Ini salah satu solusi untuk memanage seluruh perangkat desktop yang ada di user kita, baik itu berbasis OS Windows, kemudian Mac, Linux. Kemudian juga kita punya solusi untuk mobile device manager untuk Android ataupun iOS. Kita juga ada solusi untuk Active Directory, di mana memudahkan kita dalam memanage Active Directory tanpa harus masuk atau intas langsung ke server Active Directory tersebut. Kita punya AD Manager Plus namanya,
untuk memanage Active Directory kita, membantu kita untuk memanage Active Directory kita, di mana biasanya dalam memanage Active Directory kan agak cukup jelimet ya, karena tombol-tombolnya masih segi agak-agak manual. Nah, dengan ada Manager Plus ini, nanti kita bisa siapkan GUI-nya, di mana ibu atau bapak lebih mudah dalam mengoperasikan Active Directory nantinya. Kita juga punya untuk modul ada Self Service Plus atau Active Directory untuk reset password, karena berdasarkan user experience yang sering kita tanyakan bahwa seringkali tiket yang masuk itu 20-30% tiket yang datang ke sisi user itu berhubungan dengan reset password atau lupa password. Oleh karena itu, dengan ada self service ini, nanti domain untuk reset dan lupa password itu bisa kita serahkan atau bisa kita berikan ke sisi user itu sendiri. Gitu. Nanti ada two factor authentication-nya, kemudian si teknisi akan bisa menerima notifikasi untuk setiap perubahan-perubahan password yang dilakukan oleh dari sisi user. Kita juga punya AD Audit Plus untuk mengaudit Active Directory kita. Kapan, apa, di mana, dan siapa. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada Active Directory itu nanti bisa kita audit. Baik perubahan-perubahan itu di sisi server atau file server, member server, bahkan sampai ke level workstation sekalipun, kita bisa tahu. Kalau ada yang berubah atau menambah file di file server Bapak Ibu, kita bisa tahu siapa yang berubah, kapan dirubah, file apa yang dirubah, teks apa yang dirubah, itu kita bisa tahu. Kita juga punya modul untuk Exchange Reporter Plus, nanti di mana Exchange Reporter Plus ini lebih ke audit, lebih ke reporting untuk server Exchange kita, untuk mailbox kita. Jadi kita bisa tahu attachment yang masuk siapa, kemudian siapa yang menggunakan nomor kapasitas paling besar itu siapa. Nanti kita bisa audit nanti dengan Exchange Reporter Plus ini. Kemudian kita juga ada Server Manager Plus untuk SharePoint, kemudian untuk Office 365 Manager Plus, untuk Office 365, dan juga untuk Recovery Manager Plus. Untuk security, kita memiliki beberapa modul yang berhubungan dengan security, seperti Password Manager Pro, di mana kita bisa memanage password kita. Sebentar. Baik, kita lagi. Oke. Password Manager Pro ini lebih ke bagaimana kita memanage password yang ada di seluruh directory network kita. Bagaimana kita cara men-sharing password kita kepada user-user yang ingin akses ke salah satu file yang ada mungkin di file server, ataupun akses kita berikan kepada user-user yang ingin akses ke server kita bisa buatkan temporary password, nanti kita bisa audit juga, kita juga bisa record juga semua yang terjadi pada password tersebut. Kita juga ada solusi untuk Event Log Analyzer, di mana kita bisa menganalisa seluruh log-log yang ada, baik di sisi server maupun di sisi network device. Kemudian Firewall Analyzer, kurang lebih sama solusinya dengan Event Log Analyzer, hanya ini kita khususkan untuk firewall saja, untuk menganalisa seluruh log-log yang ada di firewall. Kita juga ada Analytic Plus, modul untuk BI kita, di mana kita bisa mengkonvert seluruh jenis report yang ada dari sisi aplikasi yang berbeda, bukan hanya aplikasi manage engine saja, baik itu dari Excel, nanti kita transform itu ke sebuah report dan dashboard yang jauh lebih mudah untuk dilihat dan dengan informasi yang lebih detail. Nah, selain untuk produk-produk yang baru saja saya jelaskan tadi secara sekilas itu merupakan solusi-solusi yang on-premise atau diinstal di server kita. Nah, Manage Engine juga memiliki solusi-solusi yang on-demand atau yang versi cloud-nya. Baik ITSM sendiri pun yang akan kita diskusikan ini merupakan solusi yang ada versi cloud-nya. Jadi kita tidak perlu siapkan server, kita tidak perlu investasi server. Nanti kita bisa gunakan fasilitas cloud, di mana setting dan konfigurasi itu semua akan kita taruh di cloud. Jadi kita tidak perlukan environment apapun.
selain akses internet ke cloud tersebut. Selain itu untuk mobile device manager juga kita punya ada versi cloud-nya. Untuk application monitoring juga kita punya ada versi cloud-nya. Kurang lebih itu sedikit gambaran mengenai beberapa modul yang ada di Manage Engine. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin pertanyaan lebih lanjut atau lebih detail ke per item modul yang ada di Manage Engine, nanti bisa menghubungi support at Prodata atau sales at Prodata, atau bisa langsung menghubungi atau telepon ke kantor kita. Baik, mungkin kita bisa brief sedikit mengenai ITSM sendiri. Kalau kita berbicara mengenai IT Service Management Framework, maka ada 4 elemen penting yang menjadi bagian dari IT service itu sendiri. Yang pertama adalah people. Kalau kita berbicara mengenai people, berarti kita berbicara mengenai satu, user yang mengirimkan tiket, dan juga backbone-nya adalah IT technician atau person in charge yang bertanggung jawab terhadap lancarnya atau berjalannya sebuah environment yang ada dalam setiap perusahaan. Bagaimana teknisi tersebut atau bagaimana engineer tersebut menghandle seluruh tiket-tiket yang masuk ke dalam sistem tiketing mereka. Kemudian kita juga berbicara mengenai services atau layanan-layanan yang kita berikan ke sisi user. Layanan-layanan yang kita provide dari sisi user, baik itu layanan dari segi hardware, software, aplikasi mungkin, dan lain-lain. Seluruh jenis layanan yang kita berikan ke sisi user tersebut, itu kita namakan sebagai services. Kemudian kita berbicara juga mengenai proses. Pada saat kita berbicara mengenai proses, kita berarti berbicara mengenai business rule. Kita juga berbicara mengenai SLA. Kita berbicara mengenai OLA. Kita juga berbicara mengenai eskalasi yang terjadi pada setiap tiket-tiket yang masuk tersebut. Jadi pada saat tiket masuk, kita akan berbicara mengenai business rule yang akan kita terapkan pada saat tiket-tiket spesifik yang masuk. Kemudian SLA-nya berapa lama? Apakah medium? Apakah high? Apakah low? Apakah critical? Kita bisa masukkan ke dalam proses tersebut. Eskalasinya nanti ke siapa? Pada setiap tiket-tiket yang masuk, kita juga masukkan ke dalam proses tersebut. Sistem closing tiketnya seperti apa? KPI-nya nanti seperti apa? Approval-nya juga nanti akan seperti apa? Berapa lama? Dan ke siapa saja? Level eskalasinya dan level approval-nya seperti apa? Itu juga akan kita masukkan ke dalam proses tersebut. Dan terakhir adalah tools and technology, atau memilih tools atau teknologi yang paling tepat untuk memenuhi semua kriteria-kriteria dalam IT Service Management tadi. Baik, kalau kita berbicara mengenai ITIL, ada beberapa ITIL function yang seperti mungkin kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kita harus mengetahui mengenai service strategy, di mana di dalamnya ada financial management, kemudian service portfolio management, dan demand management. Kemudian kita juga berbicara mengenai service design, service katalog management, workflow seperti apa yang akan kita terapkan, layanan-layanan apa yang kita bisa berikan ke sisi user, baik secara general maupun secara spesifik. Service level manajemennya akan seperti apa, kemudian capacity manajemennya seperti apa, availability manajemennya juga akan seperti apa, workflow-nya akan seperti apa, tingkat approval-nya juga akan seperti apa, informasi juga akan seperti apa. Kemudian kita juga berbicara mengenai service operation. Bagaimana tools yang akan kita gunakan itu memiliki workflow yang berbeda untuk setiap event management yang ada. Baik itu dalam incident management atau ticketing, kemudian service katalog, change maupun problem, hingga ke level access management. Kemudian service transition, kita juga berbicara mengenai transition planning dan support. Kita juga berbicara mengenai CRF atau Change Request Form atau Change Management. Kita juga berbicara mengenai aset, service aset, dan juga Configuration Management atau CMDB-nya. Kita juga berbicara mengenai Release dan Deployment Management. Kemudian bagaimana
service yang kita berikan itu divalidasi, kemudian ditesting dan proven, hingga ke level evaluasi, sehingga bisa kita masukkan ke dalam sebuah knowledge management yang bisa berguna dalam memenuhi atau men-solve atau membantu kita setidaknya untuk men-solve tiket-tiket sejenis yang akan datang pada nantinya. Dan terakhir tentunya adalah continual service improvement, di mana service yang kita berikan itu diharapkan memiliki kesinambungan, sehingga pada saat ada tiket-tiket baru muncul atau isu-isu baru muncul itu kita bisa evaluate dari tiket-tiket yang lama, sehingga kita dapat memberikan layanan yang lebih baik, layanan yang lebih tepat dan lebih cepat terhadap tiket-tiket yang masuk nanti. Kita bisa berbicara capacity planning melalui service reporting yang ada, kemudian ada service measurement-nya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Hendra. Saat ini sudah ada. Ya, baik. Kebetulan ini memang agak slide-nya sudah agak lama. Kita saat ini sudah ready, ada proses ready ITL versi 4 untuk manage engine-nya Pak Hendra. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita jelaskan kembali. Baik. Untuk selanjutnya kita langsung akan berdiskusi mengenai bagaimana manage engine dalam real life skenario-nya dapat men-solve beberapa case yang ada di user kita. Ada 4 case yang akan kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan dengan 4 case yang akan kita diskusikan ini kita dapat perspektif yang berbeda atau tambahan perspektif yang lain mengenai bagaimana kita mensupport user kita dalam satu IT service management. Untuk selanjutnya kita akan langsung di-lead oleh Pak Abdul Hadi. Terima kasih atas waktunya dan selanjutnya dengan Pak Hadi. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Abdul Hadi sebagai technical consultant di sini. Jadi kali ini saya mau coba jelaskan sedikit dan juga sedikit demokan bagaimana kita menghadapi skenario yang sering kita temui sehari-hari. Jadi ini kita coba buatkan ada 4 skenario yang kita coba simulasikan nanti. Pertama adalah untuk lebih ke employee onboarding request. Jadi ketika ada satu karyawan baru, bagaimana kita memproses di dalam ITSM Tools nanti. Lalu kedua, bagaimana kita menghandle kalau terjadi satu insiden di dalam ITSM Tools. Berikutnya, bagaimana kita mengimplementasikan satu major change di dalam ITSM Tools. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menjalankan satu OS upgrade di dalam satu company kita. Oke, jadi berikut ini contoh ininya bisnis case yang pertama ya. Jadi kita punya study case pertama, satu perusahaan dia bergerak di teknologi. Lalu dia ada satu ekspansi di mana dia membutuhkan banyak sekali karyawan baru. Oleh karena itu membutuhkan satu proses onboarding atau new hire request. Oke. Pada saat new hire request pastinya kita nanti akan bertemu dengan banyak sekali departemen yang saling berhubungan. Mulai dari human resource, IT, legal, facilities, payroll, dan juga hiring team. Dan masing-masing departemen ini akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan proses onboarding tadi. Oke. Tantangannya di sini adalah bagaimana kita menghandle onboarding request tersebut dalam skala besar. Contohnya di sini kita contohkan ada 8.000 onboarding request yang terjadi. Bagaimana kita memanage proses tersebut secara efisien tanpa perlu kita menggunakan proses yang sekarang
Mungkin saat ini kita menggunakan email ataupun menggunakan manual tools yang dimana sangat mungkin terjadi human error. Lalu bagaimana kita nanti menghandle proses IT silos yang bersifat sendiri-sendiri. Lalu bagaimana kita memanage multiple technician supaya technician tersebut bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita akan menghandle beberapa task yang akan dikerjakan secara bersamaan supaya tidak bertabrakan dan kita bisa memaintain dengan baik. Berikutnya bagaimana kita nanti akan melakukan proses otomatis seperti approval dan routing assignment dan lain-lain. Lalu bagaimana kita memanage SLA supaya kita tetap terukur dalam mendeliver request tersebut. Berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kita memanage resource yang terdiri dari multiple location. Oke. Secara best practice kurang lebih ini adalah proses onboardingnya. Mulai dari hire manager, mungkin lebih tepatnya HRD manager, dia menyampaikan permintaannya yaitu new hire request. Lalu berikutnya service desk di sini akan menerima permintaan tersebut dan akan menginput data seperti resource type ataupun jabatan, job function, perangkat apa yang dibutuhkan, akses level dan lain-lain. Dari situ sistem akan melakukan proses otomatis seperti melakukan routing, melakukan pembagian pekerjaan ke siapa nanti akan mengerjakan, lalu juga nanti ada proses approval, disediakan 5 stage yang bisa di-trigger secara otomatis. Berikutnya adalah menjalankan task yang akan dijalankan untuk mendeliver service tersebut. Berikutnya proses tersebut akan menjalankan satu SLA yang akan mengukur waktu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah untuk menotifikasi ke end user bagaimana proses itu berjalan. Oke. Setelah proses semua terjadi, semua terukur, ada beberapa parameter yang bisa kita ukur yang berhubungan dengan KPI. Yang pertama di sini adalah jumlah tiket. Jadi kita mengukur KPI itu tersebut dari jumlah tiket yang bisa di-close dalam SLA tertentu. Lalu berikutnya lebih ke teknisi, jadi kita akan bisa mengukur bagaimana teknisi mengerjakan satu tiket. Lalu resolution time, kita bisa mengukur berapa lama satu service akan di-deliver. Lalu yang terakhir adalah dalam mengukur KPI yaitu menghitung jumlah tiket yang dibuat dan dia berulang-ulang seperti backlog request. Oke, berikutnya kita coba demokan proses yang tadi saya sebutkan. Oke. Jadi kita simulasikan proses yang tadi. Kita lihat tadi HRD manager dia pertama kali dia akan membuat permintaan tersebut. Jadi prosesnya di sini adalah HRD manager akan masuk ke dalam aplikasi helpdesk. Dia lalu akan melihat menu request katalog di sini. Jadi request katalog di sini adalah khusus untuk menyediakan menu-menu katalog yang bisa kita sediakan ke user. Oke, kita contohkan.
Kita bisa lihat di sini untuk mensimulasikan misalkan new hire form. Jadi di sini adalah field atau template yang akan diisi oleh si HRD manager. Jadi dia perlu mengisi data-data ini supaya dia bisa membuat tiket atas permintaannya. Oke. Lalu bisa diisi juga deskripsi lebih detailnya di kolom deskripsi ini. Oke. Lalu juga bisa diisi juga dengan memasukkan attachment di bawahnya. Attachment ini bisa berupa file apa saja selama dia maksimal 10 mega. Lalu di sini juga ada beberapa informasi tambahan yang bisa diisi, seperti contohnya misalkan ada kebutuhan komputer baru, bisa dipilih dari pilihan yang ada di sini. Sebelumnya kita isi dulu usernya yang merequest siapa. Oke. Dari sini sudah kita bisa lihat bahwa tiketnya sudah terbentuk. Dan di sini adalah detail-detailnya. Oke. Berikutnya adalah proses routing tiket. Jadi untuk routing tiket kita menyediakan ada fitur di dalam service desk ini. Kita bisa lihat di menu admin untuk melakukan konfigurasi routing tiketnya. Khusus untuk tiket yang berhubungan dengan service atau permintaan, kita bisa melakukan konfigurasi routing tiket menggunakan business rule. Oke. Jadi dengan business rule ini kita akan bisa melakukan routing tiket secara tepat untuk setiap permintaan layanan. Jadi seperti tadi kita contohkan untuk permintaan user baru. Lalu kita akan bisa langsung menentukan siapa teknisi yang akan mengerjakan. Oke. Jadi ini kita contohkan service kategori user management. Ketika ada tiket yang berhubungan dengan service kategori user management, maka secara otomatis tiketnya akan di-routing ke teknisi si George. Kita bisa contohkan kembali. Misalkan ada kembali permintaan.
Ya. Berikutnya kita coba lihat lagi prosesnya. Lalu kita juga bisa melakukan konfigurasi approval. Kita bisa lihat kembali. Di dalam service katalog kita menyediakan approval secara otomatis yang disediakan di masing-masing layanan. Oke. Kita coba lihat yang untuk approval user management tadi. Oke. Di bagian workflow bisa dilihat di sini bahwa approval kita bisa configure di sini dengan memilih nama approval, lalu kita bisa pilih approval berikutnya. Sampai disediakan di sini sampai 5 level approval. Oke. Selain itu approval juga kita bisa buatkan berdasarkan role based user. Jadi bukan specific user, tapi dia role based user berdasarkan departemen, berdasarkan lokasi, ataupun berdasarkan lokasi regional. Jadi ketika ada satu tiket masuk, dia akan baca dari departemen mana tiketnya, secara otomatis akan membuat approval sesuai dengan departemen masing-masing. Selanjutnya, setelah approval dijalankan, kita akan menjalankan task secara otomatis. Jadi task di sini adalah bagian-bagian pekerjaan yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan satu layanan. Kita bisa tambahkan masing-masing task dalam menyelesaikan layanan. Misalkan tadi ada user onboarding baru, kita bisa misalkan setup emailnya. Lalu task berikutnya adalah setup printernya. Ataupun misalkan setup phone numbernya. Oke. Jadi masing-masing task ini nanti akan dikerjakan oleh masing-masing teknisi yang terkait. Oke, selanjutnya adalah menjalankan satu SLA. Masih di bagian workflow, di sini kita juga bisa langsung menentukan SLA dari satu layanan tersebut. Kita bisa mengasosiat SLA yang sudah ada, ataupun kita bisa membuat SLA baru.
Misalkan kita buat SLA baru di sini, misalkan kita contohkan. Di dalam SLA ini kita akan menentukan berapa lama kita akan merespon tiket tersebut dan juga berapa lama kita harus menyelesaikan tiket tersebut. Kita bisa lihat di sini bisa diukur dalam hitungan jam ataupun dalam hitungan hari. Lalu kita juga menyediakan fungsi untuk eskalasi. Jadi ketika satu layanan tersebut belum terselesaikan dalam waktu tertentu, kita bisa melakukan eskalasi. Eskalasi ini nanti akan berupa email notifikasi yang akan ditujukan ke perseorangan tertentu. Di sini kita bisa lihat disediakan sampai 4 level eskalasi. Oke. Berikutnya adalah di bagian eskalasi atau di bagian SLA juga disediakan ada yang kita sebut di sini OLA atau Operation Level Agreement, di mana di sini kita akan menentukan bukan cuma SLA secara keseluruhan, tapi juga SLA per teknisi atau per grup yang akan mengerjakan. Misalkan seperti ini. Oke, sebelumnya kita beri nama dulu SLA-nya. Oke. Jadi pola ini di sini sendiri tadi kita coba lihat. Oke. Kita coba balik kembali ke konfigurasi SLA yang tadi. Kita bisa mengedit kembali SLA yang sudah kita buat tadi. Ada di menu Service Level Agreement di sini. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di atas sekali kita bisa menentukan SLA secara keseluruhan, yaitu 5 hari. Di mana 5 hari ini adalah untuk pengukuran secara keseluruhan berapa lama tiket itu dikerjakan. Oke. Berikutnya di dalam 5 hari itu kita bisa juga membagi-bagi pekerjaan sesuai dengan tim yang akan kita berikan. Contohnya di sini kita akan memberikan satu pekerjaan ini ke tim network dan juga ke tim software. Maka di sini kita bisa lihat tim network kita bisa bagi, misalkan 2 hari, tim software selama 1 hari. Maka secara total di sini pengerjaan di network dan software selama 3 hari. Dan konfigurasi OLA ini harus secara total di bawah dari SLA secara keseluruhan.
Oke, kita lihat lagi prosesnya. Setelah SLA dijalankan, yang terakhir kita akan melakukan notifikasi ke user ataupun ke teknisi yang bersangkutan. Oke, di sini kita bisa lihat di menu notification rule. Oke, di notification rule ini kita bisa mengaktifkan berbagai notifikasi. Kita bisa lihat yang di atas adalah notifikasi untuk user, yang di bawah adalah notifikasi untuk teknisi. Jadi kita bisa aktifkan, pertama contohnya, kita bisa aktifkan notifikasi ketika tiket masuk ke dalam sistem, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan email balik ke user secara otomatis. Dan notifikasi email ini bisa kita konfigur template, baik itu kata-katanya ataupun format email yang akan kita kirimkan ke user. Berikutnya, notifikasi juga bisa kita kirimkan ke user ketika tiket itu diupdate. Berikutnya, ketika tiket itu sudah dikerjakan atau sudah di-resolve. Ketika tiket sudah diselesaikan atau sudah di-close. Ketika tiket sudah di-assign ke teknisi tertentu. Berikutnya, notifikasi ke teknisi juga bisa kita aktifkan. Pertama, kita bisa aktifkan notifikasi ketika ada tiket baru masuk, akan mengirim notifikasi ke teknisi. Lalu akan mengirimkan notifikasi ke teknisi ketika tiket tersebut di-assign ke teknisi yang bersangkutan, baik itu menggunakan email ataupun menggunakan SMS. Ketika tiket di open juga di sini ada. Sampai di sini kita juga menyediakan notifikasi berupa notifikasi email untuk SLA eskalasi, untuk approval, dan semuanya bisa di custom sesuai kebutuhan. Kita kembali lagi ke proses. Jadi kita bisa lihat bahwa semua proses yang diberikan di sini sebagai best practice itu semuanya bisa dijalankan di dalam tools ITSM atau service desk kita. Oke. Berikutnya, pengukuran KPI ini juga bisa kita ukur menggunakan report-report yang disediakan. Oke. Jadi di sini juga menyediakan menu report, di mana kita sudah menyediakan banyak sekali template report yang bisa digunakan, ataupun kita bisa membuat report baru. Report yang berhubungan dengan SLA di sini ada. Oke, misalkan ini untuk mengukur SLA yang lewat berdasarkan teknisi.
Atau kita juga bisa gunakan report-report yang default di sini, report berdasarkan kategori, berdasarkan grup, berdasarkan teknisi, dan lain-lain. Oke. Atau kita bisa membuat report baru. Kita bisa membuat bentuk report pertama tabular report, di mana kita bisa menampilkan report dalam bentuk Excel table. Pertama kita memilih kolom-kolom yang akan kita tampilkan ke dalam report. Lalu juga disediakan filter report yang kita bisa gunakan untuk memfilter berdasarkan tanggal dibuatnya tiket. Kita bisa tarik report untuk bulan ini, misalkan, atau minggu ini, atau 1 tahun. Lalu juga bisa kita filter berdasarkan parameter-parameter tertentu. Lalu melakukan grouping report berdasarkan parameter. Lalu summary untuk menghitung jumlah total ataupun rata-rata. Dan yang terakhir kita bisa menambahkan grafik ke dalam report. Bisa dilihat di sini ada report dalam grafik bentuk pie chart, bar chart, ataupun stack bar, line chart, dan lain-lain. Oke. Kita juga menerima pertanyaan di online chat. Oke. Ada pertanyaan, apakah kita bisa mengexclude office hour di dalam SLA? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di konfigurasi SLA di sini kita bisa aktifkan atau tidak atau di disable untuk menambahkan operational hour. Operational hour sendiri kita bisa setting ada di menu operational hour. Kita coba kembali lagi ke admin. Bisa kita lihat di sini, ini adalah konfigurasi operational hour, di mana kita akan melakukan setting terhadap jam kerja operasional dari satu layanan. Kita bisa setting dari jam berapa sampai jam berapa layanan kita, dari hari apa saja. Ketika kita sudah setting layanan ini, maka secara default atau secara otomatis SLA hanya akan berjalan di dalam layanan jam ini. Jadi misalkan SLA kita set dari jam 9 sampai jam 6 sore, maka SLA hanya akan berjalan di jam 9 sampai jam 6 sore saja. Ketika tiket masuk di luar jam kerja, maka akan mulai dihitung di esok harinya di jam kerja. Kalau untuk kebutuhan, jika ada tiket yang akan dikerjakan secara 24 jam, kita cukup aktifkan fitur ini. Ketika kita aktifkan fungsi ini, maka secara otomatis SLA akan berjalan secara full 24 jam. Ataupun kita bisa aktifkan juga, SLA akan juga berjalan di hari libur ataupun di weekend. Oke. Kita lanjutkan ke skenario kedua, di mana kita akan menghandle satu incident management di dalam ITSM tools dengan menggunakan service desk. Oke, contohnya
Satu perusahaan memiliki aplikasi di mana terjadi suatu insiden, satu aplikasi tersebut tiba-tiba tidak bisa diakses. Kita coba lihat bagaimana prosesnya di dalam keseharian. Kita bisa lihat. Pertama di jam tersebut, oke, kita bisa lihat di sini ini adalah timeline contoh dari satu insiden. Ketika terjadi satu insiden, pertama terjadi insiden, di menit berikutnya muncul alert, mungkin dari monitoring tools, dan muncul alert tersebut berupa message-nya, terjadi alert. Lalu berikutnya adalah tim akan mencari di traffic, apakah terjadi masalah di jaringan. Lalu akan juga mengecek apakah ini terjadi attack. Lalu ketika sudah ditemukan, maka diinformasikan ke user bahwa ini terjadi problem. Oke, lalu juga nanti akan ada alert. Berikutnya adalah akan terjadi flooded calls atau telepon dari user. Lalu berikutnya di sini oke, kita bisa lihat timelinenya kurang lebih seperti ini. Sampai dia terakhir bisa menyelesaikan problemnya dalam waktu 78 menit. Oke. Oke. Berikutnya ini proses yang umum terjadi. Mulai dari pendeteksian insiden tersebut, bagaimana menginformasikan ke user, bagaimana mengakses atau mengecek, lalu membuat announcement, lalu melakukan delegasi dari satu insiden tersebut, lalu berikutnya membuat resolusi, lalu terakhir melakukan penyelesaian terhadap insiden. Berikutnya kita bisa lihat bagaimana proses ini bisa diadaptasi atau bisa dikerjakan di dalam service desk. Oke. Berikutnya, sebelumnya ini ada pertanyaan dari Pak Hendra. Bagaimana untuk penyusunan olah terkait dengan servis yang terkait dengan pihak ketiga? Jadi kita coba kembali lagi ke konfigurasi SLA di sini. Jadi saat ini kita bisa lihat bahwa SLA dan olah ini saling terkait. Jadi SLA di sini adalah SLA untuk keseluruhan dan olah ini adalah SLA untuk masing-masing grup atau masing-masing departemen. Jadi terkait dengan pihak ketiga, biasanya kita melakukan prosesnya secara eksternal. Apakah itu bisa menggunakan dengan email ataupun bisa menggunakan forward dari service desk itu sendiri. Oke, untuk penanganan di olahnya nanti kita bisa juga coba buatkan grupnya ini sendiri. Kita bisa tambahkan grup baru yaitu grup terkait dengan pihak ketiga, di mana kita bisa membuatkan olah khusus untuk grup tersebut. Namun kembali lagi terkait dengan komunikasi, kita bisa
mengirimkan lebih ke berupa notifikasi email ataupun forward dari service desk. Kita bisa kembali lagi ke skenario. Oke. Sebelumnya kita coba cek lagi, ada pertanyaan dari user Pak Heryudi. Bagaimana SLA bisa mengakomodasi berdasarkan case update? Jadi di sini di SLA bisa dikonfigurasi sesuai dengan masing-masing case yang terjadi. Kalau untuk service katalog, kita sudah menempatkan SLA ini untuk ditempelkan di masing-masing service katalog. Berikutnya kalau untuk insiden, di sini kita bisa lihat dia punya SLA sendiri, terpisah dengan SLA untuk service katalog. Di mana SLA untuk insiden manajemen ini kita bisa setting sesuai dengan case yang terjadi. Kita contohkan di sini. Di sini disediakan kolom kriteria, kita bisa pilih berdasarkan kategori. Di mana kita bisa memilih kategori, misalkan kategori network, maka secara otomatis semua tiket yang masuk dengan kategori network akan kita tentukan SLA-nya di sini. Kita bisa lihat lagi bahwa kita nanti bisa juga menentukan SLA dari berbagai macam parameter. Apakah dari user, contohnya, ataupun dari VIP user yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ataupun dari priority. Berikutnya kembali kita ke skenario yang tadi kita bahas, yaitu skenario kedua, di mana kita akan mencoba menjalankan proses insiden manajemen di dalam service desk. Pertama adalah integrasi dengan monitoring tools, di mana kita sendiri punya satu tool monitoring, yaitu monitoring Manage Engine Leader.
Oke, kita bisa lihat di sini Service Desk sendiri dia bisa terintegrasi dengan berbagai macam modul. Salah satunya yaitu Op Manager, di mana dengan mengintegrasikan Op Manager dengan Service Desk akan berfungsi untuk membuat tiket dari monitoring tools. Untuk integrasi dengan sistem yang di luar yang tadi kita lihat, kita masih tetap bisa berintegrasi atau berkomunikasi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan email. Jadi dari sistem monitoring yang tadi, kita bisa mengirimkan email ke Service Desk, di mana nanti email tersebut akan diproses, akan masuk menjadi tiket di dalam Service Desk. Berikutnya adalah pengaturan SLA, Business Rule, dan Automatic Notification. Jadi sama seperti dengan Service Catalog, Incident Management juga menyediakan SLA, Business Rule, dan Notification. Di mana ketiga proses itu akan kita buat secara otomatis. Pertama adalah SLA. Seperti tadi kita lihat, SLA kita bisa buat untuk service catalog dan juga bisa kita buat untuk insiden. Kita bisa lihat di sini konfigurasi SLA yang tadi sudah kita lihat juga. Untuk membuat SLA dari satu insiden, kita bisa tentukan dari kategori insidennya. Berikutnya menentukan berapa lama kita merespon ataupun berapa lama kita menyelesaikan tiket insiden tersebut. Lalu kita akan menentukan apakah SLA kita berjalan di operational hour atau di luar operational hour. Lalu kita akan menentukan juga eskalasi yang disediakan sampai 4 level eskalasi. Dan juga kita menentukan OLA untuk menentukan level agreement dari grup yang akan mengerjakan tiket tersebut. Apakah tiket tersebut terkait dengan network, ataupun terkait dengan contohnya hosting team. Berikutnya adalah business rule. Sama seperti dengan business rule di service catalog, business rule ini kita gunakan untuk routing tiket, untuk pembagian tiket. Ketika ada tiket masuk, kita akan buat secara otomatis, tiket itu akan dikerjakan oleh teknisi siapa, akan masuk ke grup mana. Contohnya, ketika ada tiket masuk dari kategori tertentu, maka action selanjutnya adalah melakukan routing tiket atau assign tiket ke teknisi yang
sudah kita tentukan. Selain itu kita juga disediakan ada banyak sekali action yang bisa dilakukan, seperti memasukkan ke dalam grup tertentu, merubah priority, ataupun menjalankan satu script khusus. Berikutnya notifikasi, sama dengan notifikasi yang disediakan. Notifikasi ini akan berjalan untuk service atau untuk layanan dan juga untuk insiden. Selanjutnya di request template kita juga bisa melakukan konfigurasi, di mana di dalamnya kita bisa memasukkan aset ke dalam satu tiket, yang mana akan mempermudah dalam melakukan troubleshooting terhadap satu insiden. Kita bisa lihat untuk template insiden di sini. Jadi di dalam template kita bisa mengatur field apa saja yang akan diisi oleh teknisi ataupun oleh user. Untuk konfigurasinya cukup simpel, kita tinggal drag and drop saja menu-menu yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jika ada field yang dibutuhkan, tinggal kita drag saja. Ataupun kalau ada field yang baru yang belum ada di sini, kita bisa membuat field baru. Di sini disediakan ada beberapa tipe field, ada bisa berupa single line atau teks yang diketik, multi line, ada numeric, desimal, pick list berupa pilihan, multi select berupa pilihan ganda, radio berupa pilihan button, dan juga checkbox. Kita bisa lihat di atasnya sudah default ada di sini field untuk mengisi aset. Ini nanti akan berguna pada saat terjadi insiden, kita langsung bisa mengisi aset yang terimpact insiden tersebut. Kita bisa lihat kembali field yang disediakan. Oke. Insiden template yang kita buat ini, kita juga bisa melakukan spesifik penggunaannya. Artinya, apakah template ini akan digunakan oleh semua teknisi atau teknisi tertentu saja di sini, berdasarkan grup teknisinya. Ataupun template ini juga bisa dibuatkan spesifik untuk user. Kita bisa pilih user tertentu. Kalau konfigurasinya atau template ini akan kita tampilkan ke semua user, kita cukup aktifkan saja show to requester. Coba buatkan template baru.
Kita balik lagi ke proses. Berikutnya adalah membuat announcement. Jadi ketika terjadi suatu insiden, kita akan membuat announcement atau broadcast message ke semua user. Untuk membuat announcement itu disediakan di menu home di sini. Di sini kita bisa buat announcement baru. Kita isi announcement-nya berupa subjek, lalu deskripsinya, lalu mengisi berapa lama announcement itu akan di-publish atau tampil ke user. Kita aktifkan juga untuk bisa dilihat oleh user dan akan dikirim ke email juga. Selanjutnya adalah delegasi task, di mana ketika terjadi satu insiden, kita akan bisa memberikan task-task berupa pekerjaan dalam menyelesaikan insiden tersebut. Kita bisa lihat task disediakan di dalam tiketnya, yaitu di menu task di sini, di mana teknisi dapat menambahkan task-task apa saja yang akan dikerjakan, baik oleh si teknisi itu tersendiri atau oleh teknisi yang lain. Berikutnya, ketika sudah menambahkan task, kita akan melakukan monitoring task dan juga melakukan assign task. Jadi kita balik lagi ke task yang sudah kita tambahkan di dalam satu tiket. Di mana di sini kita akan bisa melakukan assign task yang akan dikerjakan ini ke teknisi yang lain. Kita juga bisa menentukan priority dari task-nya. Dan juga berapa lama proses task ini akan dikerjakan. Berikutnya kita akan monitor task-nya. Ketika task-nya sudah selesai dikerjakan, maka kita bisa update status dari task-nya dari open menjadi close. Kita lihat proses berikutnya. Ketika semua task sudah dikerjakan oleh teknisi yang bersangkutan, maka tahap berikutnya adalah melakukan resolve tiket.
Resolve ticket di sini kita bisa menggunakan fungsi resolve yang ada di sini. Apakah kita mau mengisi resolve yang baru atau resolution yang baru, ataupun kita juga bisa menggunakan resolution yang sudah ada dari knowledge base yang sudah kita buat. Bisa menggunakan resolution yang sudah ada dengan melakukan pencarian dari keyword yang ada di sini. Ketika mau kita gunakan untuk menyelesaikan problem kita atau insiden kita tinggal copy dari knowledge base ke dalam resolution tiket kita. Selanjutnya yang terakhir ada proses melakukan closing tiket atau closure rule. Oke, di sini bisa dilihat pada saat kita melakukan closing rule, kita akan dihadapkan untuk mengisi atau melengkapi form dari tiket yang belum terisi. Hal ini untuk memastikan bahwa pada saat kita melakukan close tiket, tidak ada field yang kosong, di mana nanti field ini akan kita butuhkan dalam penarikan report. Oke. Selanjutnya sama dengan service katalog tadi, bagaimana kita mengukur KPI dari satu tiket yang sudah kita kerjakan. Di sini kita bisa melihat dari total ticket number, teknisi yang mengerjakan, resolution time, ataupun tiket yang di backlog. Sama seperti dengan request katalog tadi, kita semua dapatkan informasi tersebut dan data tersebut, reportnya di dalam menu report. Selanjutnya kita masuk ke skenario ketiga, di mana kita akan coba demonstrasikan bagaimana kita menjalankan satu major change atau perubahan di dalam service desk. Oke, kita contohkan di sini ada satu company di mana dia akan ada melakukan satu change management, yaitu melakukan perubahan infrastruktur. Di mana perubahan ini nanti akan merubah satu infrastruktur yang akan mendapatkan impact dari sisi speed, reliability, dan security. Oke.
ada beberapa data nanti yang akan dimigrasikan di sini, contohnya. Oke, harapannya di sini kita bisa menggunakan service desk ini. Berikut ini ada beberapa contoh tantangan di dalam melakukan change management, di mana sama dengan proses yang sama untuk ke semua change, lalu tanpa melakukan planning sebelumnya, lalu tanpa komunikasi ketika terjadi downtime, lalu bagaimana nanti menghadapi proses approval. Bagaimana kita nanti akan menjalankan change sesuai dengan prosedur atau flow yang dibuat. Lalu bagaimana kita menghadapi rollback. Lalu bagaimana kita memantau change itu sendiri, perubahan-perubahan di dalam change. Dan juga proses otomatis yang nanti kita bisa buat atau kita jalankan. Dengan service desk kita akan buatkan prosesnya, mulai dari konfigur change-nya sendiri, change tipenya, role yang nanti akan terlibat di dalam change, status, template dari change itu sendiri. Lalu di change juga kita bisa akan membuat workflow sesuai dengan kebutuhan. Ada approval dan notifikasi. Dimana nanti di dalam service desk juga dapat menghandle change yang bersifat standar, major atau emergency, yang masing-masing membutuhkan konfigurasi yang khusus dalam workflow dan template-nya. Di dalam change nanti kita akan buatkan proses change itu terbagi menjadi 6 tahapan yang akan dieksekusi masing-masing oleh masing-masing user. Di dalam change nanti kita akan membuat juga bagaimana impact change tersebut, rollout ataupun backout plan-nya, dan implementasi di dalam change-nya, checklist yang akan kita jalankan di dalam change, komunikasi yang disediakan di dalam change management, seperti notifikasi. Lalu setelah change dijalankan, kita akan buatkan proses post implementation-nya untuk melakukan review change. Dan terakhir kita bisa melakukan penarikan report terhadap change itu sendiri. Kita coba lihat proses konfigurasinya, mulai dari change manajemennya. Kita bisa lihat di sini konfigurasi untuk change-nya disediakan. Pertama adalah change type di sini. Change type kita bisa tambahkan sesuai dengan tipe-tipe change yang akan kita jalankan. Di sini kita bisa lihat ada change yang bersifat emergency, major, minor, dan lain-lain. Lalu resiko change-nya itu sendiri kita bisa tambahkan. Reason dari change-nya, alasan apakah kenapa change itu akan dijalankan. Lalu konfigurasi change advisory board, di mana CAB ini akan kita buatkan
sesuai dengan grup masing-masing yang akan mengirim notifikasi berupa approval ke masing-masing CAB. Lalu juga konfigurasi change role untuk mengatur pengaturan di dalam change, apakah sebagai manager, sebagai owner, lalu yang disediakan di sini 6 tahap change, mulai dari submission, lalu planning, berikutnya approval, implementation, review, dan terakhir close untuk change-nya. Lalu yang akan kita configure juga nanti adalah workflow dari change itu sendiri. Di mana di dalam workflow change itu sendiri kita akan bisa mengatur flow dari change-nya. Ketika satu stage sudah dikerjakan, kita bisa mengatur stage berikutnya. Di sini sebagai contohnya, flow yang disediakan mulai dari stage awal yaitu stage submission. Ketika stage submissionnya sudah dijalankan, lalu dijalankan proses accept untuk lanjut ke berikutnya, maka flow berikutnya adalah pertama dia akan mengirimkan notifikasi ke change requester dan change manager, yaitu role yang tadi kita lihat. Lalu action berikutnya dia akan melakukan perubahan stage dari submission, dia akan naik menjadi planning dan statusnya akan berubah menjadi planning in progress. Dari sini kita bisa lihat bahwa naik ke tahap berikutnya itu planning, di mana dari planning ini nanti akan ada beberapa status lagi. Ketika memilih status approve, maka nanti akan melanjutkan proses berikutnya yaitu naik ke proses approval, yaitu status approval pending. Lalu kita akan bisa lihat lagi naik ke stage berikutnya lagi, yaitu approve. Setelah approve-nya dilanjutkan akan naik ke implementasi. Kita bisa lihat lagi di stage implementasi ada beberapa status juga. Ketika implementasinya sudah selesai, sudah komplit, naik akan ke proses review. Dari review, setelah komplit, setelah selesai, maka terakhir prosesnya adalah masuk ke proses close. Terakhir sampai dia close dan statusnya adalah complete. Selanjutnya kita bisa coba simulasikan untuk proses pembuatan change manajemennya. Change management sendiri kita bisa buat langsung dari menu change di sini. Ketika ada satu kebutuhan perubahan, kita bisa buat langsung change manajemennya langsung dari change management dengan melakukan klik new change management. Maka nanti akan tampil field yang akan kita isi untuk membuat change itu sendiri. Kita lengkapi fieldnya, apa saja yang dibutuhkan, informasi apa saja di sini. Kita bisa lihat change-nya sudah dibuat. Tahap pertama atau stage pertama adalah submission, di mana untuk melengkapi data awal dari change. Ketika submission-nya sudah dilengkapi, sudah oke, sudah tidak ada perubahan lagi, maka proses selanjutnya kita bisa lakukan accept untuk melanjutkan ke proses berikutnya.
Coba lihat. Stage berikutnya adalah membuat planning. Jadi change ini sendiri kita buat planningnya. Kita bisa isi di sini impact dari change-nya kemana aja. Lalu roll out plan, action apa saja akan dijalankan di dalam change. Backout plan, ketika terjadi problem apa yang kita jalankan untuk melakukan backout-nya. Lalu downtime, apakah terjadi downtime, kita bisa isi di sini. Berikutnya, setelah selesai melakukan planning, kita akan menjalankan step berikutnya, yaitu approval. Di mana di stage approval ini kita akan menambahkan CAB member, yang mana CAB member ini yang akan melakukan proses pengecekan dari change, dan juga proses approval dari change itu sendiri. Kita bisa pilih dari CAB member yang mana, masukkan juga member listnya. Secara otomatis nanti akan terkirim email ke masing-masing CAB member, dan kita bisa lihat statusnya pending. Email tersebut nanti akan dicek oleh CAB member dan akan di-approve. Untuk bisa melanjutkan ke stage berikutnya, yaitu stage implementasi. Untuk melanjutkan proses berikutnya, kita melakukan approve lagi untuk masuk ke step berikutnya, yaitu implementasi. Di implementasi ini juga nanti akan kita tambahkan detail pekerjaan yang akan dijalankan untuk melakukan change itu sendiri. Kita bisa menambahkan task apa saja yang akan dikerjakan di dalam change nanti. Lalu task ini juga sama seperti dengan task di dalam tiket, kita akan menentukan juga siapa grup yang akan mengerjakan task ini, dan owner atau teknisi yang akan mengerjakan tasknya itu sendiri. Dan ketika sudah selesai mengerjakan tasknya, kita akan melakukan close task sama seperti dengan yang tadi kita jalankan di insiden. Berikutnya proses selanjutnya adalah masuk ke review. Di review ini kita akan mengisi hasil analisa dari change yang sudah dikerjakan. Apakah change-nya sudah sesuai, tidak ada masalah lagi. Berikutnya setelah review, baru kita akan melakukan proses yang terakhir, yaitu proses close. Oke. Kita bisa tambahkan closure code-nya, apakah change sudah dijalankan dengan sesuai, tidak ada isu, sudah komplit. Di sini kita sudah bisa lihat proses yang sudah kita jalankan di dalam change yang terdiri dari 6 tahapan change. Kita bisa lihat masing-masing tahapan change-nya, historinya. Berikut ini adalah beberapa parameter yang menandakan bahwa apakah change itu efektif. Dengan kita juga bisa menggunakan proses dari insiden menjadi change. Lalu kita bisa mengukur berapa lama change itu dikerjakan, berapa banyak change yang unauthorized, berapa banyak change yang tidak di planning dengan sesuai. Lalu berapa banyak change yang backout, dan terakhir berapa banyak change sesuai dengan rata-rata pengerjaannya.
Oke. Berikutnya kita akan jalankan atau masuk ke skenario yang terakhir, yaitu yang keempat. Bagaimana kita menjalankan proses IT Asset Management di dalam organisasi. Oke. Contoh case-nya yaitu di sini, misalkan kita akan melakukan proses upgrade dari satu Windows yang sudah expire, yaitu Windows 8. Bagaimana kita mencari komputer mana saja yang masih terdapat Windows 8, dan juga bagaimana kita memanage patch, dan juga bagaimana kita mengecek semua komputer yang ada di environment kita. Oke. Di sini adalah tantangannya, bagaimana kita mencari aset apa saja yang terkait dengan Windows 8 tadi. Bagaimana kita mengidentifikasi software-software di dalamnya, baik itu software yang resmi ataupun prohibit software. Bagaimana kita menjalankan upgrade tanpa mengganggu impact yang lain. Oke. Solusinya di sini kita menyediakan pertama untuk mencari aset, kita akan melakukan discovery dari semua aset dan software. Untuk yang kedua, bagaimana kita memanage license dan software, kita juga bisa memasukkan license apa saja yang sesuai dengan yang manage ataupun yang unmanaged. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita meminimal impact ke aset yang lain dengan membuat dependensi ataupun membuat CMDB untuk mengidentifikasi aset mana saja yang kritikal, dan membuat planning terkait dengan upgrade-nya. Oke. Pertama, di sini kita bisa coba jalankan prosesnya, yaitu pertama adalah discovery. Jadi dengan menggunakan discovery ini kita akan mencari semua aset yang kita punya. Kita coba lihat dari tool service desk yang disediakan. Bisa dilihat di sini dari menu discovery, kita disediakan ada beberapa metode discovery. Pertama adalah Windows Domain Scan. Ini bisa kita gunakan dalam melakukan scanning terhadap komputer-komputer yang sudah join domain atau Windows domain. Jadi dengan melakukan scanning ini, kita akan connect ke domain, ke Active Directory, yang akan melakukan scanning terhadap semua komputer yang ada di Active Directory. Contohnya nanti akan tampil di sini semua domainnya. Lalu berikutnya kita juga disediakan yaitu network scan, di mana network scan bisa kita gunakan untuk melakukan scanning terhadap perangkat-perangkat yang non Windows. Jadi seperti perangkat Linux atau perangkat server atau perangkat printer, router, switch, dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan network scan ini kita akan mengisi address network dari perangkat yang akan kita scanning, masukkan IP address-nya atau range IP, dan juga mengisi credential yang dibutuhkan dalam melakukan scanning. Apakah kredensial untuk Windows, Linux, XNMP, VMware, dan Cisco IP Phone. Lalu yang ketiga, kita juga menyediakan yaitu untuk aset menggunakan agent. Jadi dengan menggunakan agent ini, kita akan install agent di komputer-komputer yang kita akan scan. Maka secara otomatis kita akan bisa dapatkan informasi aset tersebut melalui agent ini. Untuk instalasi agentnya sendiri ada beberapa cara juga. Kita bisa manual instalasi agent. Kita bisa menggunakan Active Directory, yaitu menggunakan GPO, ataupun satu lagi yaitu menggunakan tools PSXX.
Selanjutnya semua aset yang sudah kita scan akan tampil semuanya di menu aset di sini. Secara otomatis juga sistem akan mengenali kategori aset, apakah dia printer, switch, router, workstation, dan lain-lain. Oke. Berikutnya kita bisa juga melakukan klasifikasi dan memanage license yang ada. Jadi kita bisa lihat untuk aset yang berupa komputer, kita nanti akan bisa lihat informasi detail di dalamnya. Kita contohkan. Untuk aset komputer kita bisa membaca ada hardware dan juga software untuk memanage lisensinya. Terkait dengan software ini juga nanti kita bisa buatkan lisensi dari software-software tersebut. Oke. Berikutnya melakukan identifikasi aset berdasarkan kritikalnya dengan membuat CMDB. Yaitu kita bisa membuat dari menu CMDB di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa CMDB ini adalah daftar untuk berisi daftar-daftar aset ataupun CI yang akan kita daftarkan di sini. Bukan cuma berupa perangkat ataupun hardware dan software, namun dia bisa berisi banyak item-item yang lain. Di mana nanti item-item ini nanti akan kita bisa buatkan dalam satu topologi diagram. Contohnya, kita bisa buat dari menu business service di sini. Di mana di dalam business service ada menu untuk relationship-nya untuk menggambarkan relasi antar aset. Kita bisa buatkan relasi baru. Contohnya relasinya untuk lebih ke arah server. Oke, di mana nanti akan terbuat contoh topologinya seperti ini. Kita bisa lihat ada satu aset yang terkait, ada relasi dengan aset yang lain, dan ini akan kita gunakan sebagai impact analysis ketika kita terjadi satu problem ataupun melakukan action, kita bisa lihat impact dari aset ini kemana saja. Berikutnya adalah proses untuk upgrade dan downgrade info, di mana kita bisa membuat planning untuk license purchase, di mana di sini juga disediakan fitur untuk purchase management. Yang bisa digunakan untuk membuat purchase order dan purchase request. Berikutnya yang terakhir adalah memonitor upgrade proses dengan kembali lagi kita akan menjalankan proses discovery.
Proses discovery ini sendiri akan berguna untuk melakukan update dari satu aset, di mana ketika sudah kita melakukan upgrade, kita akan discovery kembali asetnya, dan kita akan bisa melihat update dari satu aset tersebut. Apakah ada perubahan OS ataupun ada penambahan hardware. Semua perubahan yang terjadi di aset kita nanti bisa lihat di history. Oke. Berikut ini adalah beberapa benefit dalam kita menggunakan IT Asset Management, di mana kita bisa mengkontrol cost pengeluaran dengan kita mengecek apa saja aset yang kita punya, license apa saja yang kita punya, lalu bagaimana kita tetap license compliant, yaitu dengan memanage license yang sudah kita beli, berapa banyak, yang sudah terpakai berapa banyak, dan juga kita akan bisa tahu kalau ada license yang sudah expire. Lalu kita juga bisa memanage aset-aset yang sifatnya berupa peminjaman. Berikutnya adalah untuk memonitor aset-aset yang sudah rusak atau sudah expire. Yang terakhir adalah memonitor penggunaan aset dari sisi user. Jadi aset nanti kita bisa relasikan ke user. Seperti bisa lihat di sini. Oke, ini adalah contoh untuk melakukan relasi aset terhadap user. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu materi training hari ini atau webinar hari ini. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan akan kita coba bahas satu persatu. Mungkin nanti di sesi yang lain ya. Untuk pertanyaan berikutnya nanti kita bisa kirim juga ke email ke sales@prodata.id ataupun ke support kita yaitu support@prodata.co.id. Baik, sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Presentasi dan materi webinar hari ini akan kita kirimkan ke email masing-masing.